qadillah billah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah atas nikmat yang kita terima. Dan iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita syukuri, kita jaga sampai kita mati di atas Islam dan iman tersebut. Dan Islam dan iman yang seperti apa yang harus kita jaga, tentunya yang berada di atas akidah yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya isi di Istiqlal itu ditanya, katanya sekarang ada, bukan sekarang ya, sudah lama, katanya ada sholawat yang mengandung kesyirikan. Terus ya saya bilang nanti tak cari dulu untuk dijelaskan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus sholawat yang nanti akhirnya terjadi sholawatan itu sebenarnya usaha manusia untuk memuji dan bersalam. Dan Allah yang memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam dan sholawat kepada beliau. Banyak perintah untuk bersolawat. Cuman pertanyaannya, nah, sholawatnya seperti apa? Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, maka sholawat yang paling tepat, yang paling benar yang diajarkan oleh Rasul, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kemudian sholawat yang terbaik yaitu sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kenapa Ibrahimiyah itu terbaik? Karena itu diperintahkan untuk dibaca setiap sholat, dan itu melingkupi sholawat kepada dua orang nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang merupakan bapaknya para nabi yang mengajarkan tauhid. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita mencukupkan pada apa yang diajarkan Nabi, selesai sana. Tapi pertanyaannya, aku meh gawe sholawat dhewe. Di situ sebagian ulama membolehkan dengan catatan tidak bertentangan dengan kaidah. Nah, kaidahnya apa? Lain waktu saya sampaikan. Tapi poinnya, terkadang niat yang baik belum tentu menghasilkan sarana yang baik atau wasilah yang baik. Dan dalam bab sholawat itu ada juga sholawat, saya tidak tahu namanya, tapi biasanya sholawatan itu dibaca ya Habibi, ya Habibi. Nah, itu sebenarnya itu bukan teks sholawat ya. Itu di negaranya sana itu lagu seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dicintainya, yang disenanginya gitu. Orang memiliki lagu-lagu nopo niku dangdut nopo pop ngoten niku. Sing nyanyi itu seorang kelamben gitu. Makanya kita ini terus bahasa Arab gitu, terus koyo-koyo kuwi bagian dari wirid pikir sholawat mboten nggih, mboten mesti. Kapan-kapan lah kita bahas tentang sholawat, macam-macam sholawat. Tadi sempat saya susun niku sholawat nariyah, isinya banyak hal yang nggak tepat gitu kan. Tak carinya, ada disinggung-singgung. Sholawat nariyah mungkin jangan sering dengar. Nah, dilakukan penak tenan. Saya tadi sambil jalan itu kok terus terngiang-ngiang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman. Ya Allah, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Sampai di situ udah bagus. Nah, tinggal kalimat berikutnya, alladzi
tanhalu bihil uqadu, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Wah, udah di sini sudah mulai kurang tepat dari sisi akidah. Kenapa? Karena ya kesulitan itu yang memecahkan itu Allah, bukan Nabi Muhammad gitu. Makanya sering saya contohkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, ini 4 orang khalifah. Kalau orang Indonesia ya presiden gitu, ganti 4 kali. Dari 4 orang ini, 4 orang mulia ini, 3-nya mati dibunuh. Berarti secara politik itu baik-baik aja atau genting? Jadi misalnya Bu Mega, Pak BY, Pak Habibie, Pak Jokowi, 4 ini, yang 3 kok mati dibunuh. Ini berarti negaranya sedang nggak bagus-bagus saja. Tapi nggak pernah ini 4 khalifah ini, orang yang paling utama dalam Islam itu, terus termakam Nabi nyuwun-nyuwun ngeten iki tidak pernah. Kemudian kalimat berikutnya ini, buatan fariju bihil kurobu, ini tambah, yang disebabkan beliau semua kesulitan semua kesusahan dapat dilenyapkan. Jadi kesusahan dapat dilenyapkan dari melalui Nabi, itu juga nggak tepat. Waktu kedobihil hawa iju, dan kemudian tertunaikan semua hajat-hajat. Kan tidak bisa juga itu, kita minta hanya kepada Allah. Wa tunalu bihi arrogo ibu, dan semua yang didambakan itu didapatkan. Jadi iso nggih tirakat nek sing seneng wong wedok genintok. Wa husnul khawatimi, dan juga husnul khotimah dengan perantara beliau. Jadi paling parah meneh. Wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim, dan semoga turun hujan dengan wasilah wajahnya yang mulia. Kapan-kapan kita bahas tentang tawasul dengan Nabi SAW yang sudah wafat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, materi saya masih melanjutkan yang sebelumnya, yaitu mengimani Allah di atas arsy. Lalu apa hikmahnya? Yang keenam yaitu meningkatkan rasa muraqabah. Nah, muraqabah itu apa? Muraqabah itu merasa senantiasa diawasi Allah. Diawasi Allah, dijaga oleh Allah. Keyakinan bahwa Allah beristiwa di atas arsy menumbuhkan dalam hati seorang mukmin rasa muraqabah, yaitu perasaan bahwa Allah itu senantiasa mengawasi dirinya di setiap waktu dan tempat. Dan dengan melampau, dengan kedah memahami Allah itu tahu setiap langkah dengan sampai dalam hadis tentang salat jamaah itu dikatakan 1 langkah itu menghapus dosa, 1 langkah meninggikan derajat, dan itu berlaku dalam semua langkah jenengan. Makanya nanti dalam hadis tentang waliullah disebutkan bahwasanya man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku maka sesungguhnya dia ngajak perang aku. Nah, kemudian kalimat berikutnya Allah berfirman di situ, kalimat berikutnya, tidaklah seorang hamba itu mengamalkan yang wajib, ya, itu lebih aku sukai. Jadi kalau mau beribadah itu yang wajib dulu, dan kemudian setelah yang wajib kemudian dia mengamalkan yang sunnah, maka kata Allah di hadis qudsi itu akan aku cintai. Ya. Jadi dengan sudah sholat wajib kok tambah sholat sunnah, sudah puasa wajib kok puasa sunnah, sudah sedekah wajib alias zakat kok sedekah sunnah, barangkali yang punya kemampuan sudah haji wajib kok haji tambah umroh, maka akan dicintai oleh Allah. Nah, nek wis aku mencintai, ya, kata Allah, maka aku akan menjadi telinga, pendengaran di mana dia mendengar denganku, menjadi pandangan di mana dia memandang, menjadi tangan di mana dia memberikan, menjadi kaki di mana dia melangkah. Nah, tadi kita ngomongkan melangkah ini. Nah, ini nek wong sufi, berarti Gusti Allah menjadi satu denganku. Itu nek wong Jawa nyebutnya manunggaling kawula Gusti. Nah, itu tidak ada dalam Islam. Bukan itu. Yang dimaksud tentang bahwasanya Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki tadi itu adalah tentang taufik
bukan tentang zatnya. Taufik niku pripun di atas bimbingan Allah. Jadi nek melangkah orang yang sudah menjalankan yang wajib dan sunnah niku nek melangkah ya diarahkan ke tempat yang benar, diarahkan ke masjid mboten ten napa niku dangdutan ngoten niku mboten. Diarahkan ke majelis ilmu bukan majelis gaple mboten gitu. Itu seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan waliullah, yaitu orang yang menjalankan yang wajib dan diikuti dengan yang sunnah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa Allah di atas sana menumbuhkan dalam hati seorang yang beriman rasa muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah setiap waktu dan setiap tempat. Dimanapun dengan lenggah mriki dan memahami Allah tuh enggak teke aku. Dengan jalan, oh Allah tuh memperhatikan saya. Makanya kalau orang tuh sampai punya rasa seperti ini, oh aku lagi loro, orang mungkin golek dukun, langsung ya Allah kula nembe gerah, kula sabari rumiyin nggih, mungkin nek kula mboten sabar nyuwun tulung mantunaken. Wonten. Lah kenapa kok dadak disabari sik ya? Dengan merasakan sakit itu menggugurkan dosa, Pak. Wonten. Kok kemudian jenengan udah minta dereng terkabul, nggih ndak apa-apa jenengan. Oh ya Allah, kok dereng mantun nggih, napa memang dosa kula kathah nggih. Nggih nek ngoten nggih kula nyuwun sabar melih. Ngoten. Tapi nek ndak punya muraqabah, lagi pilek watuk, iki ketoke dukun ngendi sing ampuh ya. Ngoten terus. Kudu golek jambi-jambi apa ki? Nek jambi maksudnya adalah jamu maksudnya jambi to. Gitu. Ndak apa-apa, pon-pon niku ndak apa-apa. Tapi nek jambi-jambi dukun akhirnya didoni niku ampun nggih. Nah, hamba yang yakin bahwa Allah itu tinggi di sana, Maha mengetahui dan tidak akan berani melakukan maksiat. Makanya ini nanti ketok jenengan niki sing cobaane paling akeh. Kiwa tengene enek bakul-bakul ra cetha. Nah, orang yang punya muraqabah baik mbok pating telecek niku ra lanang ra wedok, ora wedok asli, ora bencong gitu kan. Serang gagas gitu kan. Tapi orang yang muraqabahnya jelek, wis melipir-melipir gitu. Melipir-melipir ana sing delok kiwa tengen akhirnya melu nawar gitu kan. Alhamdulillah ya. Dan kemarin tuh saya rapat Pak, pengentasan kemiskinan sama Pak Wali Kota tuh. Beliau itu bilang PR di Solo itu yang paling besar itu sementara ini adalah kelurahan Stabilan gitu. Dan ini tambahi kelurahan Gilingan kelurahan toh. Ya, di mana masih banyak PSK yang harus diluruskan. Nah, itu karena tadi loh, dengan nulis dan ulas niku lho. Mang nulis dan ulas Pak. Ulas niku dengan internet Google tulis ulas Surakarta, tulis Pak Wali saya orang Solo tinggal di Gilingan, nyuwun tulung niku wong-wong sing dodolan niku ditertibkan. Niku nek sing nulis piye kathah niku melampah niku. Dan Stabilan niku sing dikirim niku mboten Satpol PP, garwonya sendiri. Garwonya sendiri melalui napa? PKK. Kumpul ke bode-bode yang jualan niku untuk diajari keterampilan tertentu. Wali kotanya sendiri yang bilang, Mas Rapat ini. Makanya niku nek jenengan menyuarakan, nek jenengan mendel mawon kados istrinya Nabi Lut, ya wis gitu kan. Selemah-lemah iman wae ora. Hati-hati loh. Nggih, coba jenengan suarakan jenengan yang berKTP Solo niku lho, Mas Teguh iki lho. Nek disuarake apa Jojo malah seneng gitu. Kene gatekke. Nggih. Musibah ini. Maka hamba yang yakin Allah itu Maha Tinggi dan Maha Mengetahui tidak akan berani bermaksiat sekalipun sendirian, sekalipun tidak ada yang lihat, karena ia sadar pandangan Allah tidak lepas darinya. Allah berfirman pada Quran surat Al-Alaq, alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah mereka itu tidak tahu kalau Allah itu melihat? Ibnu Katsir mengatakan, ala ya'lamu hadzal insan al-mu'ridu anna Allah yarahu wa yubsiru ma yasna'u wa ma yaqulu wa huwa alladhi yasma'u kalamahu wa yuhasibuhu alaihi. Yakni tidakkah manusia itu berpaling, yang berpaling itu, tidakkah manusia yang berpaling itu mengetahui kalau Allah itu melihatnya? Nah, maksud gampangnya
Sing do tawa-tawa kae apa ya ora ngerti nek Gusti Allah ki gatekke gitu. Gatekke dan siap kemudian menurunkan adab secara tiba-tiba. Amintum man fis samai ayyahsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman dari Allah yang ada di atas langit sana yang akan menggulung kamu, menenggelamkan kamu di bumi? Nah, ini kok Sumatera banjir bandang, tidak ada yang bisa ngerem. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat itu mengundang adab. Idza dhahara riba wa zina fil qaryatin, kalau riba sama zina itu sudah banyak di satu tempat, satu negeri, faqad ahallu bi adzabillah. Warganya itu secara langsung maupun tidak langsung itu sebenarnya sedang mengundang adab Allah. Lah tapi ning kene mungkin banjir bandang kayu blondongan. Ampun kesupen itu poso lemai ambles ambles dadi jemek blus sak omah-omahe sak wong-wonge mendelep di atas tanah bukan di atas air. Jadi lemai tiba-tiba jemek begitu sudah ambles terus atos melih. Nah, mudah buat Allah melakukan itu semua dan kita tidak bisa ngerem. Ambok jenengan celuke Ultraman 10 ya ora iso bakal mendek. Nah, mungkin Superman, Ultraman, Batman karo napa meneh? Man-man ngoten niku. GT Man ora bakalan iso. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah nggih, kalau masih ada kemaksiatan PR panjenengan yang ada di sini untuk ngamar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang paling tepat untuk jenengan nulis wau, namung nulis lho Pak. Buka HP, kami ada HP to. Tulis. Jadi samarke ya ora apa-apa, jenenge Sabto ngomong Bambang wis ora apa-apa atau hamba Allah. Saya Abdullah kan, jadi jenenge Sabto misalnya. Saya Abdullah niku artinya hamba Allah dari Giringan. Saya udah berumur 55 tahun. Dari kecil saya tinggal lahir di Giringan. Itu kok bencong-bencong itu tidak pernah selesai toh. Gua minta tolong. Ya, gitu. Oke. Saya itu loh nih. Berharap benar-benar berharap. Bola bali aku disingsoti ya ngelewat. Monggo Mas. Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bahwa Allah melihatnya, menyaksikan semua keperluannya, ucapannya, mendengar pembicaraannya dan kelak akan menghitung itu semua. Makanya orang-orang yang bermaksiat itu kadang lali apa? Nek Allah niku gatekke tur nyatet. Jangankan kok sifatnya perbuatan, ucapan aja Allah mengatakan ma yalfidu min qaulin illa radaihi raqibun atid. Ucapan perkataannya dan ucapkan itu ndak akan dibiarkan gitu aja. Ada raqib atid yang nyatet. Makanya Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nek iman tenan sama hari akhir kalih Gusti Allah, nek iman tenan maka nek ngendikan niku yang baik-baik aja. Nek mboten saged ya mendel mawon. Wontenan ra iso meneng lah niku dikir-dikir wirid mawon. Dadi ngomongin niku mboten ngomong sing ngomong-ngomong kosong. Jadi silakan kon meneng ra iso to kan enten piye ngoten niku. Wah, pokoke kudu ngomong ya silakan dikir wirid mawon. Yo ra asik mosok ngomong karo wong kok dikir wirid. Berarti ngomong sing apik gitu. Wonten. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwa keimanan terhadap penglihatan, pengawasan Allah akan mendorong orang untuk hati-hati dalam hidup, dalam amal. Inilah yang disebut dengan muraqabah, sebuah perasaan yang jenengan niku diawasi. Ngoten. Pramila jenengan nek melampah niku jenengan harus dengan penuh napa istilahnya? Dengan penuh kemantapan hati kalau kemudian jenengan itu diawasi. Kula nek dinten Selasa niku ngisi ten tipes, ten wingi kantor pos niku lho Pak. Nah, niku terus bar niku pindah ten Banjarsari Celolo mriku. Udan deres. Nah, dipikir-pikir nek nuruti nafsu ya pengene mulih wae udan. Tapi nggih kula mikire oh iki udan. Terus aku meh mangkat pengajian. Udan niku kan saat dimana mustajab doa. Nggih pun kula mangkat mawon ngangge gamis, ngangge mantol. Terus mlaku alon-alon Pak, nek banter kok ndak tiba. Nah, di jalan ini kita gunakan untuk zikir, wirid gitu. Kenapa? Karena kita yakin setiap putaran roda yang muter niku Allah niku memperhatikan gateki. Oh, nggih ndongake napa sing diperlukan. Duwe anak nakal ya ndongake putrane.
Kadah garwa ngedumake garwane, kadah masalah ngedumake masalahe, kadah utang ngedumake utange kan gendang lunas lan sak pitulute. Diiringi karo donga terus sampai tujuan. Dan nopo nggih Sren? Udane ternyata mendekati Banjarsari tambah terus biangat terus pokoknya dinikmati mawon. Bismillah gitu kan. Ini bu lalah awake lagi fit dan jane kodanan ki malah seneng. Kulo nek kodanan jane seneng gitu. Tapi nek lagi masuk angin kae kodanan sithik ngono ya. Ampun. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Termasuk jenengan yang kerja yang blidik gitu kan. Ketika jenengan kerja niku jangan semata-mata pikirannya untuk golek duit cukup semukah mboten. Ketika jenengan nglampahi niku ya Allah niki kula nembe berusaha nyari rezeki yang halal. Nyuwun tulung digambilke. Lan jenengan niku sedang ngendikan sama Allah yang di atas sana yang maha segala-galanya. Dan perasaan jenengan ketika jenengan merasa diawasi, nah ini level yang paling tinggi dari apa? Dari proses keislaman dan keimanan seorang hamba. Pramila, ini mungkin nanti kalau sampai ke Nabi niku nanti bermajelis ngeten iki, tiba-tiba niku Jibril rawuh dalam bentuk menungso. Nabi ngajeng ngeten iki terus nyedak. Nabi lenggahe napa nek wong Jawa ngene iki jenenge napa, Pak? Niku basa Jawa niku bersimpuh niku. Oh timpo. Basa Indonesia ini bersimpuh ngoten. Lah Jibril nggih maju sami terus dengkule niki pepetan. Terus sing ditangletke 4 hal. Ya Muhammad mal Islam. Islam ki apa? Iman dulu. Ya Muhammad mal iman. Dijawab rukun iman. 1 2 3 4 5 6. Terus wa mal Islam. Islam ki apa? Dijawab rukun Islam 1 2 3 4 5. Nah, kalimat yang ketiga, mal ihsan. Ihsan ki apa? Nah, Nabi menjawab anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu hidup sebagai orang yang muslim dan beriman di atas keislaman dan keimanan. Yo dagang, yo macam-macam. Nah, dalam hidup kamu itu kamu merasa bisa atau dapat melihat Allah, tapi nek akhirnya tidak bisa, maka yakinlah Allah itu melihat kamu. Nah, inilah hakikat muraqabah. Orang yang punya rasa muraqabah, dia akan berusaha berbuat niku yang ihsan, yang baik. Jadi ada hasan, ada ahsan, ada ihsan. Ihsan itu level yang paling tinggi dari orang yang berbuat baik, yang dilandasi dengan pemahaman nek dia berbuat itu Allah niku memperhatikan. Orangnya namanya muhsin. Orang banyak berbuat ihsan namanya muhsinin. Sehingga nanti di dalam Quran jenengan akan mendapatkan yang namanya surga selain uiddat lil muttaqin dicepake dige wong takwa niku enten juga uiddat lil muhsinin. Sehingga nanti iman Islam menghasilkan takwa, ihsan menghasilkan muhsin. Nah, surga bertingkat-tingkat. Orang yang punya amaliyah ihsan bener-bener tahu nek yang dia tuju itu Allah, nah itu level surganya tertinggi. Ngoten. Tapi nek mau ngapunten sekedar memenuhi kewajiban tak sholat ben aku pradosa misal ngoten, ya itu bertakwa, tapi masih di bawahnya ihsan. Makanya panjenengan ketika mengusahakan ketakwaan pastikan di atas ihsan. Wong nek ihsan niku enak Allah soalnya. Terus misal aja mangkat kerja, bojone ora nyepake sarapan, ora nyepake wedan, wis bismillah tak mangkat wong tak goleki ridone Gusti Allah ora ridone bojoku. Ya aku mampir warung soto jajan. Nah, ngoten. Iki contoh. Tapi nek yang dituju manusia, nah ngoten niku terus mangkate karo anyel. Wis digoleki, bareng nyepake ngombe wae ora digaweke. Nah, mangkate karo anyel. Ning dalan gembreneng ora fokus malah tabrakan pisan kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nek basa Jawa niku orang ihsan niku orang sing paling los. Enggak ada beban. Ketemu wong apik ya alhamdulillah, ketemu wong elek ya bismillah innalillah sabar ngoten mawon. Wong nonton kantor ten pundi ngono. Kula niku sampai napa nyebar kuesioner tinggi OPD niku untuk minta kajian nanti sing ngaji kula. Terus nek ten Balai Kota niku enten Badan Riset Inovasi Daerah niku tugasnya melakukan kajian. Nah, kajian itu nanti di landasan dinas-dinas itu untuk melakukan
aktivitasnya di tahun depan. Nah niku sing mengkaji itu saya. Nah ten balai kota nek enjing ngantos sonten mengkaji, nek sonten dugi dalu mengaji ya. Kali jenengan niki mengaji. Nah niku biasane tahun kemarin niku kajian niku enten 7 anggaran 7 napa 5 nggih. Anggarane sekitar 100 juta gitu. Nah tahun ini niku anggarannya mau 300 sampai 200 juta, tapi kajiannya namun kali. Nah, pulau kan ini kajian loro tidak mewakili OPD yang sebanyak itu. Akhirnya saya nyebar surat, tapi ya atas izin pimpinan ya. Balik niku enten kajian niku sekitar 59 kajian. Nah, niku kanca kula ngerti niku kaya ora trimo. Nah, wong awake dhewe nglakoni 5 nek anggaran yo iki rene anggaran itu syarat garap 59 piye carane. Bahasanya sudah piye carane. Nah, padahal saya bilang niki mboten sanjenengan pikir kula mawon sing garap. Mungkin jenengan mung garek jeneng Pak Cemplung Plung, Pak Teguh mlebu ning kono, penak wis. Ngono yo jek protes. Dan protes niku nganti moro ning ruangan niku koyo ngejak padu. Kula nganti wanyel itu. Cara nuruti nafsu niku koyo pengen gelut. Ning kula terus mikir, iki wong kok koyo wong lara jiwa, wong jelas awake dhewe gak bebani negara, jumlah kajiannya meningkat berpuluh-puluh kali lipat dari yang dianggarkan. Anggarannya kali ini pun namung buat kajian nopo gitu, Car Free Day sama satu lagi kajian nopo gitu. Ini artinya nggak signifikan efeknya buat pembangunan Solo itu nggak signifikan. Tapi yang 58, wah itu tentang investasi, tentang ruang terbuka hijau, tentang kesehatan, macam-macam. Tapi ya tadi itu loh. Makanya kalau sampai kita mikir, lah wong iki sing garap yo aku, dhek yang hari linggo dari tetap protes. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah, kalau kita ndak punya rasa ihsan, pengen berbuat baik, itu enengnya nggih, sok pengen dipuji, pengen dilem. Bahkan ada OPD niku sampai ngelok kula ngene. Wah, iki kajiane sakmene kae nek gajine ora akeh napa ya ora rugi Mas. Boten napa-napa enggak. Lah berarti paham Mas, pangkatmu wis dhuwur. Ya mboten gitu kan. Nah terus piye ngene iki? Alah pun kesane Gusti Allah sing bayar. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah manusia nih. Ketika dia itu kurang merokobahnya, maka nglakoni sithik wae pengen dilem, pengen dibayar, bahkan sesuatu yang bisa dipermudah, dia pengen mempersulit gitu. Makanya Nabi mengatakan yasiru wala tu'assiru, mudahkan jangan mempersulit. Nah niku nek kiai ndak punya rasa ihsan, ndak punya rasa muraqabah itu ya nek iso dipersulit kenapa dipermudah, nek iso digawe suwe ngopo dipercepat, nek iso diudat-udat ngopo dadak dikelaske. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab bin Hambal dia berkata, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali al-muraqabatu ayya'lamal abdu anna nadarallahu ilaihi daiman. Yang namanya muraqabah itu adalah seorang hamba itu tahu kalau Allah itu selalu memandangnya terus, digatekke. Kayak tadi dalam hadis qudsi tentang waliullah tadi, dan jenengan salat wajib niku Allah sudah mulai memperhatikan. Kok jenengan tambahin yang sunah-sunah, maka Allah akan mulai mencintai. Ning enten ning le. Kemarin saya kajian itu yang tanya, saya kemarin isi kajian dari Ustadz itu kok karo Ustadz, bingung tau. Loh, jenengan piye ngisi kajian to? Nggih. Kalau kemarin ditanya nih besok jawab kan. Napa Pak pertanyaannya? Nah niku sing kena musibah niku wong Aceh kan Islam to tak? Nggih. Terus menegakkan syariat juga di sana to? Nggih. Lah kok digulung tsunami? Digulung banjir sakniki. Sing dhewean digulung tsunami. Nah, kok malah kena adab, langsung kayak kesimpulan dhewe dhek. Sik Pak, sik. Ngeten. Bedakan antara adab sama musibah. Bedanya nopo? Adab niku datang kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, niku riyen. Nah, adapun yang datang kepada orang beriman itu bukan adab. Itu namanya musibah. Nah, dalile nopo? Dalile Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdin
ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba maka akan dicoba. Berarti ketika sebuah cobaan itu datang kepada orang yang beriman, atau sebuah musibah itu datang kepada orang yang beriman, maka itu bukan adab tapi cobaan. Sehingga ketika kita mau menilai orang Aceh, kita ngomongin secara umum gitu, bukan secara personalnya. Secara umum itu orang beriman. Secara umum itu negeri yang baik. Walaupun mereka dari Banda Aceh sampai mau masuk ke Sumatera, sampai masuk Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, terus Lampung, kemudian Palembang. Saya balik lewat Palembang waktu itu ngambil sampel lingkungan di Aceh itu, dari yang paling atas itu. Yang saya tahu, yang saya lihat, jenengan akan susah menemukan gereja dan susah menemukan anjing. Dan boten enten sing ngadeg-ngadeg ten pinggir dalan ngoten niku enggak ada. Nah, begitu wis cedhak Sumatera Utara niku enten, mulai enten gereja, mulai enten anjing. Tapi yang di atas enggak ada. Bahkan yang daerah Sabang niku enten pasar. Niku nek parkir ten niku motor niku parkir teng telecek sak kunci-kuncine. Sak kunci-kuncine ora ilang. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, saya secara pribadi hakul yakin apa yang menimpa orang-orang Aceh itu jelas dipilih oleh Allah. Dan ketika jenengan membaca tentang hadis-hadis tentang mati syahid, termasuk mati syahid itu orang yang tenggelam. Makanya orang Palestina nggih ngoten. Palestina kan koyo-koyo kalah karo Israel, koyo-koyo dibinasakan ngoten to. Ngoten itu justru cinta Allah kepada mereka untuk dipilih supaya menghadap Allah di atas kesyahidan. Dan orang yang mati syahid itu nanti akan memberikan syafaat 70 orang. Lah daerah berikan syafaat 70 orang, arek kayak syafaat anake lho, anake mati syahid. Arek kayak syafaat bojone, bojone nggih mati syahid. Arek kayak syafaat bapak ibuke nggih mati syahid. Otomatis yang digoleki sinten? Saudara sesama muslim. Nah, saudara sesama muslim yang mana? Yang dongake, yang ngirim bantuan ngoten. Tapi nek saudara muslim serang gagas, serang gatekke ya ora dieling-eling juga itu. Makanya Bapak Ibu dan Allah kembali ke sini nggih. Yang namanya muraqabah itu nggih jenengan benar-benar mengimani, meyakini kalau Allah itu gatekke jenengan daiman terus-menerus, enggak terputus. Kemudian fa yastahyi ayyarahu ala maksiatin. Nah, karena kita itu faham, yakin nek Allah itu merhatikan kita, maka kita itu malu nek mau bermaksiat. Ini level paling tinggi. Malu kalau kita bermaksiat ketika Allah melihat. Makanya Pak, yang namanya Sufyan Ats-Tsauri niku disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis pada zamannya. Pemimpin kaum mukminin dalam hadis karena hafalannya banyak hadis ini. Dan karena hafalannya banyak, khalifah niku menginginkan dia jadi hakim. Pada waktu itu hakim dia harus orang ulama besar. Nah, Sufyan Ats-Tsauri itu tidak mau. Kenapa? Bukan karena nggak bisa jadi hakim, dia itu sumber ilmu. Saking banyak orang yang mengambil ilmu pada waktu itu tuh sampai ada madhab namanya Ats-Tsauri. Sampai ada orang tuh nyebut, kowe nek berpendapat ini berarti kowe Ats-Tsauri gitu. Tapi madhab itu akhirnya tenggelam. Yang naik adalah madhab yang 4 itu, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu. Nah, ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sampai kabur loh Pak, sampai kabur ke luar negeri. Cara waktu itu di Mesir, beliau kabur ke Irak. Dan dalam pelariannya itu delik itu di kebun kurma. Dan kebun kurma itu ya mudah dibunuh metili kurma. Satu ketika si khalifah ini karena wanyel, pokoknya guys saya mbara, nah iso nyekel tekei hadiah sekian puluh ribu dinar gitu. Terus itu ya duit miliaran gitu. Nah, bolehane angel loh, karena delik itu ning kebon tur dadi buruh nyamar. Jadi ndak kayak ngapunten lenggah itu terus enten jamaah gawe pengajian ning kebon kurma mboten ya dadi kok biasa bertahun-tahun. Nah, sampai akhirnya ada pemungut zakat yang datang. Pemungut zakat itu ngetes. Mas, apa bedane kurma ning kene karo kurma ning kampung ngono kae? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, nek sing kampung mriku kula nate ngrasake. Nek sing ten mriki kula dereng nate. Mosok ora tau ngrasake. Gogrokan iki ra mbok pangan. Dereng. Niki ora percaya niki pemungut zakat, goleki bose. Bos, anu napa cara ten Solo ya kepala dinase. Pak, niku lho,
enten ten kebun kurma sebelah mriku. Kuwi nembe mungut zakat niku. Lah kok enten piyai niku ngomongnya ra tau ngrasake gogrokan. Niku kepala dinas langsung ngomong, nek enek wong ngono kuwi, itu mesti Sufyan Ats-Tsauri, orang yang paling marok. Bahkan kurma gogrok kuwi nek urung duwe izin dari bosnya ra bakal dipangan. Nah nek kita aja kok gogrokan, jero kulkase bosnya nek iso dijikuk gitu. Jaluk sithik ngono alasane to. Sufyan Ats-Tsauri ndak mau, akhirnya datang. Nah, usut punya usut, kemudian dibawa ke khalifah, ditanya, kenapa kamu nggak mau jadi hakim? Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya ketika hidang orang yang berbuat kejahatan, entah bunuh, entah zina, entah nopolah gitu, pokoknya sih maksiat-maksiat itu loh. Saya kalau dengar orang bermaksiat, badan saya gemetar, dan dari mata dan telinga saya itu kadang keluar darah. Rasa sanggup, memang tuh getah terus pripun itu. Jenengan yang ngomong sithik pimisen, mending ra ngomong toh. Iku Sufyan Ats-Tsauri sampai seperti itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nggih, saya enggak berharap dengan ngoten niku. Maksud saya monggo kita bangun jiwa-jiwa punya rasa malu kepada Allah gitu loh. Jadi kalau kemudian ngapunten bukan miliknya ya jangan diambil, wayah sholat kok orang sholat ya malu sama Allah. Nah, ketika kita bisa malu seperti itu, maka hidup itu penak, Pak. Di sini dikatakan, wa yastahidu fit ta'ah. Setelah dia malu daripada Allah, dia akan bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam ketaatan, sholat yang tenang, diusahakan yang khusyuk, belajar fikihnya yang benar, khusyuk ya apa nanti dipelajari gitu kan. Wahia samratul iman, itulah buahnya orang beriman. Makanya tadi ditanya Islam itu apa, iman itu apa, baru kemudian ihsan. Bi annahu ta'ala ala arsih, karena dia tahu kalau Allah itu di atas arsy-Nya sana, wa ma'a khalqihi bi ilmi, dan menyertai kita di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan, man alima anna rabbahu sami'un basirun mutliun alaih. Barang siapa yang mengetahui bahwa Rabb-Nya itu Maha mendengar, Maha melihat, dan selalu memperhatikan dirinya tanpa ada yang tersembunyi, la takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang disembunyikan, istahya minhu haqqul hayah, maka benar-benar dia hidup di atas rasa malu yang sangat besar, wa tajannaba ma'asiyah, dan dia akan menjauhi maksiat, wa syara'a ila mardotih, dan dia akan berjalan menuju keridhaan Allah. Kemarin dan sebelumnya itu ada 2 orang anak laki-laki mendatangi saya. Nek sing kemarin itu cerita tentang ibunya yang goro-goro reuninan, akhirnya CLBK sama sang mantan. Ning mantane dereng piyambakan, mesti kadang garwa. Jadi mulai WA-WA-an, sayang-sayangan, terus ngomongnya ngirim gambar ora kelamben barang gitu kan. Nah, padahal niku kiai sing ngobrol kalih kula niku umure sudah 20-an. Berarti mboke niku Pak anu sing lanang niku kalih mboke niku sudah 60-an. Apa yo apik to bodine wong 60-an niku. Itu sudah tidak ada rasa malu. Dan sebelumnya lagi ada seorang anak laki-laki, ceritanya bukan ibu tapi bapak. Jadi bapak ibu masih utuh, ibu sakit parah ten omah, nopo saraf kecepit nopo pokoknya sakit melampah. Nah bapak itu mulai melipir ning tanggane. Padahal ya Pak Haji juga. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, malu itu sudah langka sekarang itu. Nah, intinya pelajaran kita pada pagi hari ini, muraqabah tumbuh dari keyakinan bahwa Allah beristiwa di atas arsy dan mengetahui setiap gerak-gerik hambanya. Kemudian yang kedua akan melahirkan sifat ikhlas dalam beribadah, tawadhu dalam hidup di antara manusia, karena ibadah dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berhadapan dengan manusia, maka kita tidak boleh merendahkan manusia, maka kita yang harus tawadhu. Kemudian yang ketiga, ia membuat seorang mukmin berhati-hati dalam ucapan, pandangan, dan niatnya. Kemudian yang keempat, dengan muraqabah maka amal menjadi bersih dari riya. Jangan merasa digatek oleh Allah, jangan nggak akan peduli aku sholat dan sing gatek orang gagas. Yang kita tuju ya cuma Allah. Kemudian dia juga akan menjauhi dosa bukan karena manusia. Kira ada CCTV tak nyolong kotak infak, enggak. Karena yang dia ngerti ya pandangan yang jauh lebih tajam daripada CCTV, bahkan merekam. Nanti itu
nopo yang jenengan sering dengar mulut dikunci ya, yang berbicara tangan, kaki gitu kan, mata suruh ngomong. Ngotot kok ngomongnya piye? Allah alam saya tidak tahu piye nih, tapi semua akan mengungkap apa yang pernah kita lakukan dan itu lebih dahsyat dari sekedar CCTV. Dan dosa akan dihindari walaupun dia sendirian, walaupun nggak ada CCTV. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda orang yang beriman maka dia akan mengenal Robnya dengan benar. Caranya itu mengenal Allah di sana, ilmunya sampai sini, bukan kemudian Allah di sana terus turun masuk ke diri kita. Nah itu yang keliru. Nah ketika pemahamannya sudah benar, ma'rifatullah dengan benar, maka dia nggak akan gila, nggak akan stres, tapi hidupnya benar dan hatinya hidup penuh rasa takut dan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawasinya dari atas sana. Sampai nanti ada seorang ulama itu bikin analogi gini. Orang mukmin yang paham benar tentang muraqabah ini, dia akan hidup dalam beribadah itu kayak analoginya kayak seekor burung. Burung niku enten dase, ya. Dase niku itu yang disebut dengan cinta. Cinta dalam beribadah. Nah, kemudian ada sayapnya kiri dan kanan. Sayap kanan itu yang disebut dengan khosyah, kita pernah bahas tuh, rasa takut kepada Allah. Nah, sayap kirinya itu roja, pengharapan kepada Allah. Nah, diaplikasikan gimana? Misalnya mau Ramadan, orang yang beriman ketika mengaplikasikan tadi skema itu tadi, kepala, sayap kiri kanan, mau masuk Ramadan, maka dia akan penuh kecintaan. Penuh kecintaan itu pripun? Meh mlebu Ramadan, alhamdulillah. Tapi kok kemudian kita sing terucap gak gitu. Weh, dilongkas wis meh poso to jebule. Lah emang ngopo? Wah, ora iso ngrokok. Niku berarti sudah bukan cinta, sudah mulai berkurang loh itu nilai kadarnya, kadar nopo istilah ibadah kita itu dengan omongan kayak gitu. Termasuk sholat tuh, adzan meneh tuh. Entok yo lagi wae sholat kok yo wis wayahe adzan meneh tuh. Nah, niku sudah cintanya itu sudah tipis banget gitu. Nah, kemudian khauf atau khosyah kanan, sayap kanan. Oh, poso, aku kudu poso, nek ora poso ndak nyemplung neraka. Nah, itu khosyah. Terus kemudian yang kiri rojak, aku kudu poso. Soalnya poso itu akan memasukkan saya ke surga dengan pintu khusus namanya royan. Nah itu bisa dibingkai dalam hidup jenengan dalam beribadah. Wah, ibadahinya nengge Pak. Sujud iso nangis-nangis, donga iso mewek-mewek gitu. Maca Quran gitu bisa menikmati. Nah ini adalah istilahnya firman Allah yang benar-benar sedang kita baca, bukan sekedar tulisan yang tertulis di atas kertas ini. Tapi nek ya tadi itu tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa harap, tidak punya rasa takut, semuanya ibadah itu jadi ini mau beban. Oh, tak kon kaji, padahal sugih lemu golek-golek dhewe, tak celengi ya ono ya ini dan ngumpuk kon mbah kaji, ya mau foto iki. Nah, ngoten niku pikirane. Wah, dilongkas wis kurban meneh. Tahun ini aku kurban, mosok iki kurban meneh. Wis rasa wae. 2 tahun pisan wae. Ngoten niku. Sering kula mireng niku. Oh, mboten kurban, Pak. Oh, tahun ini pun Mas. Oh, kurban niku ben taun nek mampu. Nek mboten mampu nggih mboten napa. Nek jenengan mampu sugih omahe magrong aku gede akeh mosok ben taun mau. Nah kan tahun ini wis. Nabi niku ben taun, bahkan nek pas mampu niku kadang niku kurbane mboten mung 1, 100. Wah, jenengan nek diteukeh niku kurban mboten mung wedhus 1, Pak. Sapi 1 dhewe niku entuk gitu kan. Ya perlu nonton sapi telu dhewe ya entuk gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pokoknya nek ditutup itu. Intine ngoten. Ada yang mau nanya? Enggak ada? Nggih, monggo pripun. Orang maksum ini yang siapa? Maksum itu orang yang terjaga dari dosa. Orang yang mau berbuat dosa diingatkan. Nah, siapa itu? Itu hanya terjadi para nabi dan rasul. Rasul pun juga agak semua, nabi-nabi yang terpilih gitu. Wabil khusus Nabi Muhammad itu termasuk al-maksumin, orang yang dijaga dari dosa. Nah, kalau Nabi memang pernah mau berbuat dosa, pernah. Contohnya misal Nabi niku nanti berdakwah di hadapan orang-orang kaya Quraisy. Datang orang buta miskin meneh gitu kan. Wis wong ra duwe rusuh gitu kan. Wah, mulai bertanya, ra digateke, ra digagas. Kemudian turun surat Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kenapa mukamu masam ketika datang orang buta? Anja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma
Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tidak tahu isi hatinya, dia datang untuk pengen mensucikan jiwanya. Nah, diingatkan. Jadi Nabi ya dari situ kemudian langsung memperbaiki istighfar. Nah, termasuk apa namanya? Termasuk yang dianggap kesalahan tapi diingatkan oleh Allah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Nah, Umar bin Khattab sudah mengatakan, ya Rasul, kok dengan sholat ini pula tokoh munafik ini. Nabi tetap menyolatkan. Kemudian turun ayat bahwasanya wala takum alaihi abadan. Jangan sholatkan orang-orang yang seperti itu selama-lamanya. Makanya kemudian apa namanya? Nabi menghentikan atau tidak melakukan sholat kepada orang munafik. Ini buatan sakit terapkan karena memang itu orangnya itu sudah ngabari Allah. Nah, kita kan sudah tidak ada kabar-kabar kayak gitu. Jadi cuma bisa melihat yang terlihat. Jadi nek jenengan ngukumi tonggo kayak munafik tidak bisa. Tapi nek memang dia nyata-nyata menunjukkan kebencian yang luar biasa, yang sering saya contohkan Abdullah bin Ubay bin Salul saat ini kita nih Indonesia nih Abu Janda nih. Jadi misalnya jenengan pas teng Jakarta Abu Janda mati telah meninggal dunia Abu Janda gitu kan. Terus jenengan delok medsose omongannya cek tetep wonten niku. Nah, maka ya rasa disolati ra apa-apa. Abu Janda tapi dengan kondisi yang belum tobat. Tapi nek sudah tobat ya berarti dia sudah baik. Ngaten wonten malih? Wonten. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau pilih pengatan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam.